Wah, gua lebih ngerti nih. Si ngerti elemen, jadi OP. Jadi dia menggabungkan kedua ilmu pengetahuan dari dunia tersebut ya? Iya. Oke. Dulu gue pernah pas sudah masuk konten science, video science gue pernah dibeli lisensinya sama orang Jepang. Masuk ke tayangan TV Jepang. Kadokawa bukan kayak Kadokawa. Kan kalau oksigen bisa kebakar, kan kita nyiap oksigen. Berarti kita gampang terbakar dong. Gak masuk. Halo semuanya, kembali lagi di Waktu Indonesia. Dan kali ini gue kedatangan tamu yang spesial ya. Ini adalah YouTuber legend. YouTuber legend. Mau dipukul nggak? Jadi di sebelah gue sudah ada Bang Koharo TV. Thank you Bang yang sudah datang untuk waktunya. Jadi gue personally ya tahu Bang Koharo ini dari Vine. Pokoknya lewat Vine itu lama banget ya. Kayaknya lewat Facebook juga deh. Soalnya gue nggak download aplikasi Vine, download Facebook gitu. Jadi di Vine di-upload ke Facebook. Iya. Re-uploader itu ya. Iya, re-uploader. Terus waktu itu masih videonya bareng Eno, bareng Kevin pernah ya? Kevin pernah juga bikin pernah bikin background Kevin. Pokoknya kayak itulah Vlogger legend. Kalau personally gue tahu Bang Koharo dari situ. Terus ke 2000 berapa itu yang udah mulai konten science? 2000. Science tuh sebenarnya mulai di 2016. 2016. Tapi mulai bener-bener fokusnya dari 2019. 2019. Kayaknya di range segitu deh gue lihat kontennya Bang Koharo yang ngomongin science bro. Science bro. Gitu ya, sorry. Nah kalau dari kalian sendiri gimana nih? Tahu Bang Koharo dari mana? Kalau gue ya sama kayak lu tadi dari Facebook, tapi dulu tuh ada kayak community gitu, nggak tahu itu community post atau apa, namanya tuh Vine Indonesia. Di situ ada si Brian Fuan, ada yang lain gitu. Gue ngeliatin video lu tuh yang di atap gitu, yang sama Bang Eno yang nonjok, siapa yang nanya nih? Ada dulu Gue tahu dari situ. Terus yang joget nggak pakai baju, terus Wah itu yang sering di repost tuh. Iya, yang lucu banget. Lucu banget dulu. Ya gue itu sih dari situ juga. Nah, udah. Oke, kalau dari Raymond? Kalau gue dari YouTube Rewind 2014. Salah satu legenda membuat karya pertamanya di sana. Nah, kalau Bang Koharo sendiri kenal Bang Koharo enggak sih? Saya kenal saya dari mana ya? Oke, sebelum kita gali masa lalu Bang Koharo lebih dalam. Nah, Bang Koharo kan science bro banget nih. Science bro. Sedangkan kita wibu banget nih. Wibu bro. Enggak. Gue doang. Gimana kalau kita kasih challenge Bang Kohar untuk menjelaskan dan membuktikan apakah scene di anime-anime yang akan gue berikan itu masuk akal atau tidak. Itu science bro atau tidak. Iya. Oke. Nah, sekarang gue akan ngasih klip dari anime Kenja no Mago. Jadi plot anime ini adalah biasa orang dari dunia biasa terus ke isekai. Bentar, isekai itu apa? Isekai itu dunia baru. Dunia baru. Dunia baru. Dunia Iya, lain. dunia lain ya. Dunia lain. Dunia lain. Dunia lain. Pindah dimensi ceritanya. Iya, pindah Oke. dimensi. Tapi consciousnya tetap dia. Apa sih kesadarannya tetap dia. Terus dia dengan ilmu yang dia dapatkan dari dunia aslinya dengan kekuatan sains apa segala macam. Dia mempelajari sihir itu sesuai logika sains. Nah kan kalau di isekai ini pada disebut kayak Harry Potter di mantra. Nah kalau dia enggak pakai logika gitu. Jadi kayak wah gua lebih ngerti nih. Si ngerti elemen jadi OP. Jadi dia menggabungkan kedua ilmu pengetahuan dari dunia tersebut ya? Iya. Oke. Apalah. Gimana? Apakah science bro atau cringe bro? Tapi sebelum gue jawab nih ya, sebelum gue jawab, gue disclaimer dulu nih. Apa? Gue sebetulnya science enthusiast. Jadi gue waktu SMA sebetulnya jurusan IPS. Jadi gue nggak ada pendidikan science sebetulnya. Jadi gue di sini ngomong sebagai orang yang antusias dengan sains ya. Yang nyari pengetahuan tentang sains itu dari sana sini lah. Nah, pertama yang menarik dia bilang di situ oksigen. Ini bener, api itu untuk nyala tuh butuh oksigen. Jadi kalau kita
ada api, kita sembur pakai gas isi oksigen, tabung oksigen, itu apinya nyalanya makin besar. Karena api itu untuk menyala butuh tiga elemen. Pertama bahan bakar, kedua panas, ketiga oksigen. Jadi kalau salah satunya nggak ada apinya, gitu. Dan kedua tadi dibilang apinya warna biru. Nah, api warna biru itu berarti api yang emisinya sedikit. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak bahan bakar kotornya itu sedikit. Jadi kalau kita nyalain kayu, itu kan banyak bahan bakar kotornya tuh karena elemen kayu. Warnanya kuning dong, ya kan? Kalau kita nyalain gas di kompor, apinya warnanya apa? Ada biru, ada kuning. Ada biru, ada kuning kan? Nah, karena itu emisinya sedikit. Bahan bakar kotornya sedikit, jadi warnanya biru. Semakin biru berarti semakin bagus bahan bakarnya. Begitu. Kirain api biru dari kompor gas doang. Pokoknya kompor gas biru aja gitu. Kalau enggak Azula dari ini. Azula, iya. Berarti anime ini science, bro. Kan kalau oksigen bisa kebakar, kan kita nyiap oksigen. Berarti kita gampang terbakar dong. Gak masuk. Harusnya diam terus bilang, kapan ada gue kebakar? Iya. Anime berikutnya ini dari Bunny Girl Senpai. Ini submitter Ewen nih. Aduh Bunny Girl Senpai. Mas banget gue bahas Apaan? Jelasin lah. Jadi di sini di dunianya ini ada yang namanya sindrom pubertas gitu. Jadi adalah intinya satu orang. Jadi dia nggak bisa dilihat sama orang lain gitu. Nggak, gue juga nggak ngerti. Tapi intinya sindrom pubertas gitu yang kalau bakal ada kalau lu lagi pubertas kayaknya sih gitu. Namanya juga sindrom pubertas ya. Nah intinya gue nggak tahu sih, nggak ngerti pokoknya. Jadi nggak bisa dilihat sama orang lain. Iya, ada yang kayak gitu, ada yang tiba-tiba jadi dua orangnya. Aneh juga ya sindromnya. Sindrom pubertas. Gak nyambung sama sains kan? Tapi yang penting waifunya cakep, cewek-cewek animenya. Iya. Berarti lo nonton karena waifunya. Iya. Oke, coba kita lihat. Jadi sebetulnya di sains juga ada yang ngebahas kayak gini sih. Jadi ada. Gue bingung coba. Di sains itu ada pembahasan tentang ada satu alat yang ditembakin gitu ke dua celah. Kalau ada orang yang ngelihat pas alat itu ditembakin ke dua celah itu, sinar ditembakin atau partikel ditembakin, itu nanti di belakang celahnya itu nyebar. Jadi ada 5. Tapi begitu nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngerekam, begitu ditembakin itu cuma 2. Ininya pas lewatin celah itu. Itu kenapa bisa seperti itu? Gue nggak tahu. Jadi katanya kita ini hidup di dalam simulasi sebetulnya. Jadi, The Matrix. Escape the Matrix. Jadi kalau nggak ada yang lihat, itu sebetulnya bendanya nggak ada, belum kerender. Oh berarti sama kayak gini. Apa kamu nyalain korek api nggak ada bayangan apinya? Enggak, beda. Bukan, beda. Enggak sama. Beda. Jadi kayaknya itu tentang pembahasan sains tentang ke situ deh. Iya. Jadi semua yang ada di dunia ini sampai luar angkasa itu, kalau kita belum lihat. Kalau kita ada yang lihat itu di render buat orang itu. Oh jadi kayak game. Iya. Jadi kalau kita nggak ada yang lihat, nggak ada manusia sama sekali yang nggak ngelihat, itu nggak di render di sana. Begitu. Ibaratnya gue pakai PC 10 juta, dia 2,5 juta. 2,5 juta gitu. Di gua ke render, dia belum dapat. Sama gitu. Apa field of view-nya belum dapat, belum nyampe gitu. Gitu. Pakai apa settingan grafiknya bentuk kiri. Gitu, gue lupa istilahnya apa namanya. Atau yang kedua ke Schrödinger effect. Nah itu gue juga agak lupa sih gimana penjelasan tentang yang kucing Schrödinger. Oke. Ya ini menurut gue cukup sains lah, tapi ya so lah. Jadi so lah. Social science bro. Social science bro. Jadi ini adalah social science bro. Aduh. Oke, let's go. Next. Oke, next ya. Ini adalah klip terakhir dari Dr. Stone. Tahu dong? Oh iya, Dr. Stone. Dr. Stone. Nonton gua. Oke. Oh, jadi apa itu? Nice.
Itu sebetulnya prinsip itu dipakai juga di militer loh. Dia kan ngelapisin kertas layer demi layer ya. Iya. Tahu Kevlar armor nggak? Ya Kevlar Tahu CS2. CS2. CS Itu ada. Kayak Kevlar plus helmet kan. Kalau itu di Warzone. Iya kalau di Warzone dia ini numpukin keramik. Ya. Nah sebetulnya di dalam Kevlar armor itu sebetulnya ada lapisan-lapisan Kevlar yang tipis-tipis, tapi ditumpuk jadi satu. Nah tapi bedanya nih kalau di Kevlar, dia tuh kenapa bisa nahan peluru? Karena Kevlarnya tuh serat-seratnya dipasangnya tuh, jadi ada yang seratnya vertikal, ada yang horizontal. Nah ini dipasangnya vertikal, horizontal, vertikal, horizontal, vertikal, selang-seling lah. seling. Gitu. Jadi pas ada peluru nembak, ya dia daya tembakannya dipecah ke seluruh gitu. Dipecah ke seluruh area tubuh. Berarti lebih ke fisika ya, maksudnya. Betul. Nah, kalau yang ini tadi kan dia bilang kertasnya dicampur sama plastik tadi ya, jadi resin. Gue nggak tahu sih apa sekuat itu atau enggak. Kayaknya tadi agak lebay sih kalau yang tombak ditusuk sampai hancur tombaknya. Namanya juga anime. Namanya anime. Kalau nggak berlebihan kan bukan anime. Iya. Tapi ini saya tidak. Science bro dong, science Berarti bro. anime ini science bro. Let's go. Let's go. I love science. I love science ya. Gak usah belajar science. Iya, nonton anime saja. Iya. Biar makin bodoh kamu ya. Gak bisa ngebedain. Setelah kita tadi ngomongin science bro, kita balik lagi ke mungkin ke masa lalunya Bang Kohar. Back to the future. Masa lalu. Mau mengingat mantan apa gimana nih? Bukan, enggak ke situ. Beda. Malas. Oke, sebelum memulai konten science bro ini kan Bang Kohar giat GIAT ya, bukan GIAT. Giat membuat konten yang Feedgram. bisa dibilang sekarang itu feedgram. Iya. Sama kayak dia nih. Gua juga Feedgram. dulu baru Iya, bikin di Bandung, gue Bandung Feedgram. Oke. Shout out to Bandung Feedgram. Kalau ada yang nonton. Bang, lu tahun berapa sih mulai nge-feedgram dan alasannya tuh kenapa? Gue mulai nge-feedgram itu 2014. 14. Oh, beda 1 Alasannya tahun sama kenapa? gue. Ya alasannya karena dulu gue kerja di suatu perusahaan yang namanya Layaria. Di situ gua Kenapa tuh? Kayak kenal tuh. Kayak kenal tuh. Di situ gue sebagai bikin konten juga buat akun Instagramnya Layaria. Terus karena gue diperbolehkan juga untuk membuat konten untuk pribadi juga. Jadi akhirnya gue sambil juga tuh bikin konten buat Layaria, bikin konten buat gue pribadi juga. Dan dulu sebetulnya ada yang ngompor-ngomporin nih biar gue bikin video juga yuk gitu. Namanya Opik tuh dulu tuh. Iya, Shout out to Opik. Shout out to Opik. Jadi dia yang ngompor-ngomporin. Akhirnya gue buat beberapa video lah, 3 video awal sama dia. Dan ternyata naik, banyak orang yang suka. Akhirnya gue lanjutin terus begitu. Oh, berarti kenapanya karena Opik? Karena Opik. Opik doang Opik doang yang nyuruh itu enggak. Eno juga nih. Itu enggak tuh. Iya, akhirnya setelah mau Opik sering bikin video sama Eno. Pernah nggak feedgram yang sampai sekarang tuh kayak wah gua nggak nyangka gue bisa dapat views segede ini dan lain-lain kayak dan kalau jangan view deh kayak gue seneng banget bisa bikin kayak gini gitu ada nggak ya? Kalau soal view, sebetulnya video pertama gue yang view-nya lumayan banyak gitu ya, yang viral gitu, suka di repost sama orang lain. Sebetulnya video maling mobil itu video sama Eno tuh. Oh. Iya, maling mobil. Yang ini yang joget. Joget-joget, yang si Eno yang ngangkat ketek. Oh, iya. Iya, ingat gue Nah, tuh. itu sebetulnya video remake dari Jake Paul. Oh. Terus sebetulnya ide Eno. Ide Eno buat nambahin kita di belakangnya joget-joget itu, Joget-joget. bareng-bareng jogetnya berdua gitu. Tapi dulu sebetulnya bikin videonya itu buat Layaria, buat akun Instagram Layaria. Oh. Yang di Layaria sebetulnya versinya Eno keteknya disensor. Iya, Ya, terus gue bikin versi yang unsensornya Unsensornya. di konten gue. Ya di Quora TV yang angkat yang keteknya nggak disensor. Tapi pertama kali gue liat yang keteknya disensor. Yang disensor ya. Iya. Jadi ada sebuah Ya, untuk kayak gue mana mau lihat ketek orang cowok. Gue mana mau ngeliat ketek seorang cowok. Gitu loh. Tapi kita YouTuber legend, bro. Oh iya, ketek founder YouTube Rewind. Oke, terus yang paling bikin bangga lah bisa bikin video yang kayak yang gitu. Itu pribadi. Ini masih kontak Fitgram ya? Vote konten Fitgram Atau yang ini? Iya. Kalau yang sampai sekarang sih dulu gue pernah bikin pas sudah masuk konten science.
video sains gue pernah dibeli lisensinya sama orang Jepang. Masuk ke tayangan TV Jepang. Kadokawa bukan kayak bukan Kadokawa. Kadokawa Lantis ya. Kadokawa Lantis. Lantis. Enggak bukan. Gue juga nggak tahu, lupa apa. Jadi Oh beneran tuh? Beneran ada acara TV Jepang. Dia emang beneran ada saintis yang benerannya udah tua. Dia ngejelasin video-video viral yang membahas tentang sains. Jadi salah satunya video gua dibahas gitu. Sama si orang tua itu. Gokil. Video yang mana itu? Yang koin joget. Jadi koin, kalau koinnya masih suhu ruangan, kita tusuk ke dry ice. Nanti koinnya joget-joget begini. Dikasih backsound Beneran. Koinnya joget-joget sendiri. Coba ini. Joget. Hah? Joget-joget. Beneran goyang? Goyang beneran. Nah, karena perbedaan suhu. Jadi kan dry ice itu suhunya minus 100 berapa? Minus puluhan derajat dah. Sedangkan koinnya kan dianggapnya sama dry ice, ini koin panas banget nih. Iya. Jadi pas ditusuk ya karena perbedaan suhu itu jadinya goyang-goyang karena ada perbedaan suhu gitu. Goyang-goyang ketek. Ulang lagi. Stupid. Iya, itu dibeli tahun 2017 kalau nggak salah, dibeli lisensinya sama orang Jepang. Dan dulu dibayar sama mereka $1.100 kalau nggak salah. $1.100. 1.100. Enggak, sebelum tepuk tangan kayaknya Klincong bikin konten sains aja deh Biar dibeli Tapi kita lisensinya. sebelum bikin videonya Shadow to Jepang gitu. Beli dong. Kan lu mulai bikin video figuram gitu pasti semangat lah. Iya. Mas semangat. Ada nggak satu momen yang dimana kayak lu makin semangat gitu, kayak kebus gitu, anjing gua makin semangat deh bikin figuram. On fire. On fire-nya lu udah semangat nih, tapi dibikin lebih semangat lagi gara-gara satu momen ini. Ada nggak? Satu momen. Iya. Atau Kalau itu? satu momen kayaknya nggak ada sih. Mungkin karena momennya berurutan gitu kali ya. Jadi gue nggak ingat satu momennya. Tapi karena banyak di repost sih biasanya bikin gue pengen bikin lagi. Berkala ya. Berkala. Karena di repost dulu kan juga ada agregator namanya Indofitgram kan, yang dia nge-repostin video-video konten kreator fitgrammer yang lain gitu. Gue pernah di repost 2 kali. Seneng nggak? Iya. Bikin on fire nggak? Bikin on fire nggak? Bayar. Oh ya berarti itu kayaknya zaman dulu tuh gue kalau di repost Indovigram, di repost dagelan, ngakak kocak, itu rasanya, wih bikin lagi ya. Gue belum pernah repost ngakak kocak kan, belum pernah. Ada harapan pengen, wah nih gue upload kayaknya di repost nih gitu. Ada harapan di repost Bang Winda Basudara. Dulu dia belum ada. Belum ada dia dulu. Dulu belum ada. Belum ada. Gue mau nanya deh, pernah nggak star syndrome gitu, kayak kan biasanya orang-orang yang dapat angka gitu kayak kayak gue udah punya segalanya gitu, kayak star syndrome or something. Pernah nggak di posisi itu? Kayaknya sih pernah sih. Pernah. Ya kayaknya begitu ngumpul gitu kan, koharo gitu. Gue waktu kecil nggak pernah ngerasain kayak gitu-gituan. Jadi gue dulu itu di sekolah ya salah satu yang cupu. Gitu. Terus begitu dapat sedikit ketenaran, begitu ada acara ngumpul-ngumpul, orang-orang pada panggil-panggil gue, ada rasa kesenangan tersendiri. Gitu. Itu mah seneng, bukan star syndrome aja. Seneng aja. Star syndrome itu maksudnya gimana? Nah, star syndrome itu tuh biasanya dikenali sama temennya justru yang ngeliatinnya. Nah, pernah lihat dia star syndrome nggak? Iya. Soalnya star syndrome nggak bisa. Gimana star syndrome? Gue nggak tahu juga. Biasanya bawaannya sampai arogan gitu loh. Iya, arogan. Lu nggak akan ketahuan. Lu gak usah ikut syuting lah, lebih terkenal gua. Mungkin pernah kali ya, karena dulu kan gue ngelihat ngeliat orang berapa followernya. Ya jadi kalau ngomongin star syndrome yang konteksnya kayak gitu, gue pernah ada perasaan followernya di bawah gue gitu. Oh iya. Itu star syndrome bukan? Kayak Gue nggak tahu sih. Itu star syndrome. Hah? Itu star syndrome. Ya, Bukan malas. Star syndrome. Ya. Menilai orang dari jumlah followers. Ngenilai orang dari jumlah follower pernah, ada di fase itu pernah. Kalau pasti semuanya pernah ngelakuin. Karena gue juga pernah. Padahal follower gue cuma naik dari 500 ke 900 kayak anjing gue paling gede. Ini paling gede di rumah lu. Iya. Terus kayak siapa sih? Mau main lo sama gue? Gak bisa bro. Tapi lama-lama kayak anjing temen gue kurang semua, ya udahlah. Kayaknya kalau tanpa mereka gue juga nggak bisa di sini. Beneran gue sebagai. Beneran. Nih gue jujur-jujuran aja, tapi sekarang
tapi tiba-tiba tapi gue udah nggak kayak gitu karena sempet kehilangan temen lah gue kayak gitu. Jadi Bang, maksud gue 900 followers udah kehilangan teman. Dan masalahnya gue sampai sekarang mikir gue kayak gitu cringe banget kan. Kayak lu cuman dapat dari 500 ke 900 cuma nambah 400 kehilangan temen. Gede tuh. Gue yakin dia kalau 100.000 followers dia udah kehilangan sertifikat rumah, udah kehilangan brio. Ya jadi gue bisa memahami kok. Star syndrome itu selalu ada. Terima kasih atas pengertiannya. Nah, kalau lu Tapi lu pernah nggak star syndrome? Gua nggak tahu. nggak tahu. Soalnya kalau gua dari dulu sampai sekarang mau star syndrome nggak bisa. Oh. Karena dulu Aduh, sorry. pertama gue jalannya sama Reza Darmawansa. Iya. Ada dia penyanyi. Hah. Dia jauh lebih tinggi dari gua. Jadi gua star syndrome tuh nggak bisa. Oh, Aduh dia lebih tinggi nih, nggak bisa, Iya. nggak bisa star syndrome. Terus Covid yang mulai segala macam, bla 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 bla. Gua udah nggak manggung sama dia. Gua live streaming sama kayak Al Fahri, Ray, apa segala macam. Dia lebih tinggi dari gua juga. Oh. Terus ketemu Eno juga. Jadi pokoknya teman gua lebih tinggi semua. Jadi Enggak, Ray di bawah lo sekarang. enggak. Ray di bawah lo. Iya, soalnya channelnya gede. Channelnya kebet. Gila lu. Oh, ke Jadi bed. kayak gua mau membanggakan diri di itu anjing nggak bisa anjing teman gua masih lebih tinggi gitu. Gue mau nanya, Boleh. sewibu apa sih kalian? Seminggu apa nih? Kita ke Bang Kohar lihat tuh, itu tuh. Lihat tuh ya. Itu ada banyak figur dari anime. Itu menunjukkan bagaimana kita mendedikasikan diri kita kepada wibu. Dan bukan punya kita berdua, ya. Punya Dika, punya Bang Eno. Ya elah, udah backing dulu. Gue habis ngomong Lo kan. dari 1 sampai 10 lo menilai diri lo seberapa wibu? 15. 15. 7. Gue sih 7. Iya. Seriusan? Enggak deh, lu enggak akut banget gue liat. Oh ya udah berarti berapa menurut lo? 6 ya udah berarti. Enggak gue. Akil 8. Enggak dia top. Iya, Dia over the top. Sorry. Kalau Gue 5. 5. Enggak wibu banget gue. Oh gitu. Lo tau nggak? Nama bulu di bawah hidung, di bawah bibir ini namanya apa? Apa? Janggut. Bukan. Oh sudah. Nama bulu di bawah bibir. Apa? Mau tahu apa? Comek. What? Lo lihat KBBI sekarang comek namanya. Lihat di KBBI. Demi apa? Comek. Tulis aja comek. Comek COMEK. Comek. Yuk, izin ya, yuk, Nggak izin pakai ya, L ya, nggak pakai Iya. L. Comek. Comek. Ya. Gak penting sih tapi lumayan. Comek. Ini ada nih. Ya. Lalu apa? Bulu yang tumbuh di bawah bibir. Comek. Beneran anjing. Gue langsung mikirin skenario percakapan aja. Lu udah juga comek. Ambil lo aja ini. Nunggu panjangan aja. Panjang ya. Nyukur comek dulu nih. Comek lu dong. Kalau 5 atau 4 mungkin ya. wah pada nggak wibu ya ternyata Iya, ya. pas SMP Gua doang, kira emang wibu-wibu SMP tuh banget. masa-masa nganggur jadi nonton mulu ngerjain nonton. Iya. mulu. Kalau gua mungkin 2 kali. Gua yang gua nonton terakhir Dr. Stone. Udah. Iya, tuh kayaknya pengen nonton yang tadi tuh, yang api itu, apa tuh Kayak judulnya? Janomago. Ya. Bagus. Mending yang ini. Asal jangan yang Schrödinger tadi. Oh, yang Schrödinger berapa? Jangan. Oh, yang tadi ngeluarin api nilainya berapa deh nilainya? Gua nggak nonton. Oh, Gua nggak nonton. nonton 4. 4. Sejelek itu. Itu maksudnya formulanya seperti isekai yang biasa. Ke main karakter, ke isekai, OP, selesai. Malas. Gua mau lihat berdasarkan sainsnya soalnya. Cocokologi ke sainsnya seberapa jauh? Mungkin masuk. Iya. Terima kasih Bang Kohar. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Fun fact, ini tamu pertama di Wiu di rumah yang baru. Wih. Respect. Let's go. Oke, Kalian tulis di bawah congratulations science gitu. Congratulations, Science. Komen di bawah apakah kalian kangen Bang Kohar nge-feed gram lagi atau enggak? Dan komen di bawah mana video Bang Kohar yang paling lu pengen banget lihat di remake. Kalau gue ya yang joget ini Ya. sama Bang Eno. Iya, Bang Eno sekarang. Iya makanya. Ini ya Eno Bening yang udah buff gitu, yang udah berotot, dia joget. Waduh. Lu kemana nggak mau? Lihat, gue sih mau ya.
tapi disensor. Nah. Aduh. Halo Bang. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya di Waktu Indonesia Ibu. Sampai jumpa semuanya. Stay clean and sound. Bye bye.